Bang! Zhou Wei yang malang, bahkan tanpa kesempatan untuk menanggapi, adalah mengikuti jejak kedua Li Xiong. Dengan 3 token batu giok di tangan, Qin Yichen berdiri di altar batu. Matanya menyipit, dan mengalihkan pandangan, menghadap jauh dari Wang Sui-nya. Pada saat ini dia tidak bisa menahan gemetar. Apakah anak ini monster? Berbicara selusin 4 benar-benar selusin 4. Bagaimana mungkin Wang Sui masih belum melihat saat ini? Pertemuan terakhir, Qin Yi sama sekali tidak takut pada mereka. Tetapi hanya untuk menjaga Bai Xuanxuan, dia memilih untuk memaafkan sementara. Saya tahu ini. Dia mungkin juga datang ke altar batu ilahi ini. Namun, Wang Sui dapat menghitung kendali setiap langkah sebelumnya, dan kepalanya bukannya tidak efektif. Pada saat token giok Zhou Wei diambil, dia menyalakan lampu pompa. Saat Qin Yichen menoleh ke belakang, Wang Sui menggertakkan giginya dengan keras, dan segera berbalik dan lari. Jika Anda tidak lari, teruslah berjuang. Saya khawatir token gioknya sulit disimpan. Namun, Wang Sui tidak berlari 2 langkah, dan cibiran datang dari belakangnya, yang membuatnya bergidik. Mau lari? Apakah Anda pikir Anda dapat berlari melewati saya? Wang Sui ragu-ragu. Ya, bocah ini berhasil melarikan diri dari perburuan Bai dan Xuan dengan Zhou Xuanxuan pada awalnya. Wang Sui hampir putus asa. Awalnya dia masih menertawakan kekuatan fisik lawan, tapi dia hanya bisa menggunakannya untuk melarikan diri itu saja. Pada saat ini, kekuatan fisik luar biasa Qin Yi seperti mimpi buruk baginya. Terburu-buru, Wang Sui memompa cahaya dengan keras, tiba-tiba mendesak spirit power dan meledak di belakangnya. Tapi kekuatan roh ini tidak ditujukan pada Qin Yichen, tetapi melewati yang pertama dan menyerang Bai Xuanxuan yang merosot di samping altar batu. Tidak baik. Serangan tiba-tiba dari spirit power menyebabkan tubuh tercinta Bai Xuanxuan bergetar, dan Qin Yichen tiba-tiba berhenti. Dia tahu bahwa yang pertama dalam kondisi saat ini dan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sama sekali. Beri aku patah. Pada saat kritis, Qin Yichen dengan dingin berteriak dan kekuatan roh mendesaknya untuk mengguncang kekuatan roh yang menyerang Bai Xuanxuan ke langit. Namun, Wang Sui mengambil kesempatan itu untuk menggunakan seluruh kekuatannya di bawah kakinya. Dia melarikan diri, melihat siluet ramping yang tidak ingin dia lepaskan, tetapi juga menekannya dengan erat. Yang pertama mau tidak mau menggigit giginya dan berkata, "Kamu mengejarku?" Itu bukan token giok Bai Xuanxuan. Ledakan. Qin Yichen mendengar ini, tiba-tiba berhenti. Tetapi ketidakpedulian di mata bintang itu belum mereda. Kekuatan roh lainnya berubah menjadi telapak tangan raksasa. Setelah melarikan diri dari Wang Sui Zhenfei, dia mengayunkan tinjunya dan kembali ke altar batu. Bahkan dengan kecepatan dan kekuatan rohnya, tidak masalah untuk mengejar Wang Sui dan merebut token gioknya. Namun, Zhou Wei bertiga juga memiliki kesempatan untuk merebut token giok Bai Xuanxuan. Ketiganya berpisah dan melarikan diri. Siapa yang harus dia kejar? Ketika Wang Sui melihat pemandangan ini, itu adalah nafas Changshu. Tapi dia tetap tidak berani mengendurkan kakinya. Sebelum pergi, dia meninggalkan pandangan yang mengerikan. Qin Yi, kamu tunggu aku. Akun ini, kita cepat atau lambat aku akan bertanya padamu. Dalam hal ini, Qin Yichen mengangkat bahu dengan jijik. Jika bukan karena Bai Xuanxuan yang perlu menjaganya, dia harus memotong kaki Wang Sui. Setelah kembali ke altar batu, Li Xiong bertiga masih bersikap seperti dibombardir dan terbang ke tanah, dan mengerang beberapa saat. Meskipun Qin Yichen menggunakan spirit power sebagai metode serangan, itu tidak akan menyebabkan luka fatal, tetapi bisa diterbangkan oleh kejutan melintang yang kuat. Itu cukup untuk membuat mereka menderita untuk sementara waktu. Namun, Qin Yichen melihat ke arah lampu pompa dari 3 orang, tanpa simpati, berkata dengan dingin, Apakah Anda siap untuk tinggal di sini untuk memulihkan kekuatan roh? Zhou Wei bergidik, tetapi dengan tubuh Qin Yichen yang penuh dengan Jin Yao muncul kembali. Dia mengabaikan rasa sakit, merangkak tangan dan kaki. Dan saat ini, hanya ada satu pandangan, aku mengerti, aku akan berguling sekarang. Lagi pula, lebih baik pergi sendiri daripada dibom lagi oleh orang ini. Meskipun token gioknya telah dicuri oleh Qin Yichen, aturannya sama sekali tidak mengizinkan yang terakhir untuk membersihkan Zhou Wei dengan kekuatan roh lagi. Kedua Li Xiong juga berebut, menggunakan kedua tangan dan kaki, dari waktu ke waktu melihat kembali ke siluet ramping, seolah-olah ada monster di belakangnya. Namun, melihat siluet Yao Yao yang ramping, usus Li Xiong pasti menyesal saat ini. Saya tahu anak ini sangat baik. Seberapa baik mereka sehingga semua orang memikirkan urusan mereka sendiri sekarang? Lebih baik sekarang. Tidak hanya spirit power tidak pulih, tetapi bahkan token giok telah hilang. Mereka sekarang adalah jalan buntu yang sebenarnya. Bang! Tepat ketika Li Xiong II melarikan diri ke tepi altar batu, penghalang kohesi Jin Yao adalah menerbangkan mereka lagi. Meski kali ini tidak sesengsara sebelumnya, tentunya Li Xiong juga tahu bahwa justru inilah alasan mengapa monster yang berdiri di atas altar batu terlalu malas untuk bekerja keras. Namun makna yang diungkapkan adalah untuk memperingatkan Li Xiong,
meski Anda tidak memiliki token giok. Jangan pernah berpikir untuk pulih di sini. Di altar batu suci, Qin Yichen meletakkan tangannya di punggungnya, dan Bai Xuanxuan melihat ke belakang. Kejutan di hatinya sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Dalam waktu singkat, seharusnya mereka diambil dari token giok dan diusir dari altar batu ilahi. Dan situasi putus asa benar-benar dibalikkan oleh Qin Yi. Mereka tidak hanya mengambil token giok dari 3 orang Zhou Wei, tetapi juga langsung menempati altar batu. Mata indah Bai Xuanxuan bergetar. Pada saat ini, dia masih tidak mengerti bagaimana Qin Yi rela menyerah ketika dia mengotak-atik hutan batu ilahi, hanya untuk melindungi dirinya sendiri, bahkan sekarang. Jika bukan karena takut pergi, ketiganya Zhou Wei akan bangkit kembali. Tanpa diduga, token giok Wang Sui juga sangat ingin diambil. Untuk waktu yang lama, Bai Xuanxuan kembali sadar, tetapi di Wan Yin, dia merasa gemetar dengan rasa terima kasih yang dalam. Qin Yi, terima kasih, saya juga berpikir bahwa saya baru saja membuat kelonggaran untuk memulihkan kekuatan roh. Dan bahkan mengeluh tentang Qin Yisheng. Di wajah cantik Bai Xuanxuan, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak meminta maaf. Saya baru saja berlebihan. Maafkan saya. Qin Yichen mendengar ini. Bagaimanapun, mengangkat senyum lembut. Pokoknya, Master Bai Pil baru saja keluar dari ketidakberdayaan. Sekarang, Anda sedang terburu-buru untuk pulih. Denganku, tidak ada yang bisa merebut kekuatan rohmu. Setengah kalimat terakhir begitu biasa sehingga jatuh ke telinga Bai Xuanxuan. Tetapi itu membuatnya mendengar tubuh yang dicintai bergetar, dan hanya merasakan bahwa dengan kata-kata, dia memiliki rasa keamanan yang tak terbatas dan hati yang hangat. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat yang sama, di aula besar, melihat siluet yang menempati altar batu saat ini, garis keturunan yang datang untuk menyaksikan pembangkit tenaga listrik Kuido, semuanya diam. Setelah sekian lama, saya melihat Yan Zhen lama santai. Suaranya sedikit bergetar, tetapi senyum di wajahnya sulit untuk disatukan. Qin Yi, bagus. Itu memang kuda hitamku di api surgawi. Yan Tai juga mengangkat senyum tulus. Beberapa saat yang lalu, dia merasa bahwa Qin Yi sangat cuek dalam mengamati masalah dan tegas dan sembrono. Saat ini, ketika dia melihat bahwa dia selalu memilih 4, Yan Tai mau tidak mau mengubah penampilannya. Anak ini sangat keras hati kemanapun dia pergi. Itu karena dia memiliki modal yang keras.